Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bersolawat senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, tak henti-hentinya, tak bosan-bosannya saya selalu mendoakan semua sahabat dimanapun berada. Semoga hari ini dan seterusnya sehat selalu, tentunya sehat lahir, sehat batin, sehat jasmani, sehat rohani, berkah ilmu, berkah usia, berkah rizki yang halal, banyak manfaat, berkah dan selamat dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, kali ini saya sedang ada di kota suci Madinah. Tepatnya ini saya melihat salah satu masjid yang ada di sekitaran Masjid Nabawi atau tidak jauh daripada Masjid Nabawi, yaitu namanya Masjid Al-Ghamamah. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, sejarah masjid ini dibangun pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz antara tahun 86 sampai 93 Hijriah, dan beberapa kali masjid ini mengalami direnovasi, diantaranya oleh Sultan Hasan bin Muhammad bin Qolawat As-Solihi sebelum tahun 761 Hijriah. Lalu kemudian direnovasi lagi oleh masa Syarif Saifuddin Anal Al-A'lai pada tahun 861 Hijriah. Lalu kemudian direnovasi lagi selanjutnya pada masa Sultan Abdul Majid pada tahun 1275 Hijriah atau tepat dengan 1859 Masehi. Dengan membangun bangunan baru, akan tetapi bentuknya sama seperti sekarang ini, dan serta ada beberapa renovasi lagi pada masa Sultan Abdul Hamid, dan juga beberapa kali renovasi lagi pada masa-masa pemerintahan Arab Saudi, diantaranya oleh Raja Malik Fahad. Dan juga masjid ini dirawat dengan masa Raja Salman atau direnovasi pada eranya Raja Salman, ya, yang menunjukkan minat dan kepedulian yang sangat besar terhadap gaya arsitekturnya, agar orang-orang yang berkunjung ke sini mendapatkan manfaat, bisa melaksanakan atau melakukan sholat dan berdoa di dalamnya, dan juga merangkul banyak kegiatan keagamaan dan budaya, dan juga yang paling meningkatkan nilai sejarah terkait dengan perjalanannya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masjid ini, saudara-saudaraku, berbentuk persegi panjang, terdiri dari dua bagian, pintu masuk dan tempat sholat, ya. Pintu masuk yang berbentuk persegi panjang dengan panjang 26 meter dan lebar sekitar 4 meter, serta memiliki 5 kubah yang berbentuk lingkaran. Tempat sholatnya memiliki luas
dengan panjang 30 meter dan lebar sekitar 15 meter. Dan serta memiliki 6 kubah yang berbentuk lingkaran, dan kubah yang terbesar terdapat pada bagian atas mihrabnya. Pada bagian luar masjid ini dihiasi dengan lapisan batu basal hitam. Kubahnya dipoles dengan warna putih, sementara itu di bagian dalam masjid ini dinding dan cekungan masjidnya dicat dengan warna putih dan pilarnya dicat dengan warna hitam, sahabat-sahabatku. Lengkungan luar masjid ini adalah gaya arsitektur yang sangat langka, dibangun dengan batu yang berwarna gelap dan dipisahkan oleh garis-garis putih. Di dalam lengkungannya merupakan indikasi seni teknik yang masuk ke dalam desain dan keahlian yang membangunnya. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, dulunya masjid ini bukanlah sebuah masjid, melainkan sebuah tanah lapang yang digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan hingga ibadah yang dinamakan al-musholla. Jadi dulunya itu tanah lapang yang sangat luas dan dinamakan al-musholla. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melalui al-musholla ini beliau akan menghadap kiblat dan berdoa. Dalam riwayat lain pun disebutkan al-musholla merupakan tempat biasanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat id atau sholat idul fitri. Jadi yang sering atau yang terkenal bahwa masjid ini dulunya masjid yang pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sholat idul fitri. Saat itu Rasulullah yang sedang menyampaikan khutbah. Dalam khutbah Idul Fitri, sementara para jamaahnya terlihat gelisah. Karena kenapa? Karena pada saat itu musim panas, artinya jamaah kepanasan. Kemudian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan doa dan mukjizatnya datanglah mendung atau awan yang menaungi mereka, hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam usai khutbahnya. Jadi untuk itulah masjid ini dinamakan Masjid Al-Ghamamah. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, Masjid Al-Ghamamah ini terletak sekitaran 500 meter di barat daya Masjid Nabawi. Adalah salah satu situs yang sangat bersejarah paling terkemuka di Madinah. Masjid ini telah dikaitkan dengan perjalanan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan dikenal sebagai tempat terakhir di mana baginda Nabi melakukan sholat Idul Fitri, sholat istisqa atau sholat meminta hujan. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, 4 tahun menjelang wafatnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menggunakan masjid ini sebagai tempat sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Oleh karena itu, masjid ini juga disebut dengan nama Masjid Id. Rasulullah juga pernah menggunakan masjid ini untuk melaksanakan sholat istisqa. Ketika itu hampir dalam 1 tahun umat Islam di Madinah menderita kekeringan. Mereka pun meminta kepada baginda Rasulullah untuk memohon kepada Allah agar menurunkan hujan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu memimpin umat Islam untuk melakukan sholat istisqa. Setelah sholat istisqa, alhamdulillah hujan pun turun deras di seantero Madinah. Hujan tersebut tak cukup turun sehari, sahabat. Hingga turunnya hujan itu hingga sepekan. Hujan deras turun terus. Umat Islam pun takut adanya banjir yang akan menggenangi Madinah. Mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembali meminta baginda Rasulullah untuk mendoakan agar hujan berhenti turun. Rasulullah pun berdoa agar hujan diturunkan di sekitar Madinah, bukan di kota Madinah. Sesuai dengan doa sang baginda Nabi Muhammad SAW, hujan pun berhenti turun di Madinah dan berlanjut di sekeliling kota Madinah. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, di lokasi ini juga ketika belum dibangun menjadi masjid atau di lokasi yang berdekatan dengan masjid ini, baginda Rasulullah pernah melaksanakan sholat jenazah bagi kaum Najasyi, Kaisar Aksum di Abyasinia, yang kini Ethiopia ya. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Najasyi ini adalah seorang raja dari kerajaan Aksum di Ethiopia yang beragamakan Kristen, akan tetapi menyambut sangat baik dengan kedatangan kaum muslimin yang pada saat itu mengungsi ke negerinya untuk menghindar daripada kekejaman kaum Quraisy Mekah. Di kemudian hari, alhamdulillah Najasyi pun berikrar untuk masuk Islam. Dikala ketika Najasyi ini wafat, tak ada siapapun yang bersedia memimpin sholat jenazah baginya. Hanya Rasulullah lah kemudian yang mensolatkan kaisar tersebut dengan secara gaib. Peristiwa inilah merupakan salah satu contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan sholat gaib atau sholat jenazah tanpa kehadiran dari jenazah yang disolatkan. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, itulah sejarah sedikit daripada Masjid Al-Ghamamah ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.